Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amalan serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Apa kabar para sedulur? Izinkan di kesempatan malam hari ini, saat ini dan sekarang, kami ingin memberikan wejangan tentang manfaat air hujan dari sudut pandang Islam dan spiritual Jawa. Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan, waluya jati, lawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanallahu wa ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi para sedulur yang sudah mensubscribe, like, dan juga silaturahminya melalui komentar dan memberikan rezekinya dengan cara mengklik super thanks kolom yang berucapkan terima kasih. Saya mengucapkan matur kesuwun sangat, mugi-mugi Allah memberikan kelimpahan rezeki, dilipat gandakan, rezeki yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin, amin ya robbal alamin. Leluhur mengajarkan bahwa hidup adalah dua sisi keseimbangan, baik keseimbangan dalam bentuk perbuatan baik dan buruk, dan juga ada yang namanya kiri dan kanan. Di antara dua keseimbangan tersebut ada satu poros. Nah, satu poros inilah para sedulur yang anak putu harus tahu dan mengerti dan belajar, karena itulah yang menjadi bagian utama di antara keseimbangan itu. Di manakah letaknya itu? Yaitu kening atau jidat, tempat kita untuk sujud. Di antara dua sisi kiri dan kanan, yaitu ada ujung hidung. Nah, ini tempat sujud kita. Dan selanjutnya adalah mulut, berzikir atau mengucapkan sesuatu yang baik maupun yang buruk. Ini yang lebih utama harus dijaga. Lalu selanjutnya adalah ke bawah, ada hati. Hati tempat kolbu, disitulah bersemayamnya sesuatu hal yang baik dan juga yang buruk. Lalu ke bawahnya lagi, di antara dua keseimbangan antara kaki kanan dan kaki kiri, ada yang namanya alat kelamin dan juga dubur. Keseimbangan-keseimbangan inilah yang utama yang tadi saya sebutkan. Itu yang harus dijaga. Apabila itu bisa dijaga, insya Allah anak putu umat Kanjeng Nabi selamat dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjut ke pokok permasalahan atau wejangan yang akan saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Hakikat dari air hujan itu sendiri para sedulur sudah pasti adalah rahmat dan karunia Allah SWT. Bahkan hujan menjadi sangat istimewa karena di dalamnya terdapat berkah baik bagi manusia dan juga tumbuhan, hewan, apapun yang ada di bumi ini. Dan tempat dikabulkannya doa-doa.
Tatkala hujan, Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdoa agar hujan membawa keberkahan. Kanjeng Nabi mengucapkan, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Banyak doa yang bisa dipanjatkan tatkala turun hujan, karena Kanjeng Nabi bersabda, dua doa yang tidak akan ditolak, yaitu doa ketika azan dan juga doa ketika turunnya hujan. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Seperti yang disinggung di awal, bahwa hidup adalah di antara dua sisi. Ada keberkahan dan juga ada kebalikan dari keberkahannya itu. Makanya ketika hujan lebat, Kanjeng Nabi juga berdoa, Ya Allah, turunkanlah hujan ini di sekitar kami. Jangan di atas kami. Ya Allah, curahkanlah hujan ini di atas bukit-bukit, di hutan-hutan yang lebat, di gunung-gunung yang kecil, di lembah-lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Hadis riwayat Muslim. Dan doa ini biasanya banyak para sedulur dipakai oleh pawang hujan. Mangga silakan nanti para sedulur kalau ada waktu lihat konten saya sebelumnya tentang pawang hujan. Di situ diceritakan tata caranya. Baik para sedulur, dilanjut. Mangga kita saksikan video yang menerangkan tentang manfaat dari air hujan dari sudut pandang Islam dan spiritual Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Rahasia air hujan. Yang pertama, sebagai pengobatan. Surat An-Nisa ayat 4. Dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Sayyidina Ali memberikan resep pengobatan menggunakan wasilah pertolongan berupa komponen mahar istri dan suami yang sedang sakit tersebut. Uniknya, sahabat Ali menggunakan wasilah campuran obat yang disarankan berupa air hujan. Dalam tafsir Al-Qurtubiyah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 tadi yang diriwayatkan, jika salah seorang di antara kamu mengalami penyakit, lalu ia meminta 1 dirham dari maharnya kepada istrinya, kemudian membelikannya madu, lalu ia meminumnya dengan air hujan, maka Allah Azza wa Jalla mengumpulkan yang sedang lagi baik akibatnya serta air yang berkah untuknya. Yang kedua, untuk kesuburan wanita. Dalam surat Asy-Syura ayat 28 Allah berfirman, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Asy-Syura ayat 28. Caranya, tunggulah hujan berlangsung minimal 10 menit lamanya, kemudian berdiri hujan-hujanan yang turun langsung mengenai tubuh hingga benar-benar membasahi seluruh tubuh. Taruhlah wadah atau tempat untuk menampung air hujan secara murni, maksudnya tanpa perantara genting atau talang air. Minumlah air hujan yang berhasil ditampung dengan terlebih dahulu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Lakukan teknik ini sampai sedulur sudah merasa cukup. Yang ketiga, media penglaris dagangan.
Air hujan yang memiliki energi paling besar untuk mendatangkan rezeki adalah air hujan yang turun pertama setelah kemarau atau air hujan di malam bulan purnama. Caranya, ambil wadah berupa ember, kumpulkan air hujan. Setelah terkumpul, berdoalah agar diberi dan dibukakan jalan rezeki seluas-luasnya. Lalu membaca Al-Fatihah 11 kali. Setelah selesai, bagilah air hujan tadi ke dalam 5 wadah botol bening. Tambahkan 3 batang kayu manis di dalam masing-masing botol. Lalu taruh 4 botol tadi di sudut ruangan usaha dalam kondisi tutup botol terbuka. Lalu 1 botol yang tersisa percikan atau siram di depan dan belakang toko atau tempat usaha sedulur. Ramuan ini bertahan untuk selama 60 hari. Yang keempat, untuk menambah daya tarik dan pesona. Air hujan yang paling baik adalah air hujan yang turun pada hari Selasa setelah asar. Tampung air hujan dengan wadah terbuat dari kaca atau keramik. Lalu pindahkan ke dalam botol kaca dan biarkan di luar rumah selama 1 malam. Tujuannya adalah untuk menyerap energi dan aura embun pagi. Keesokan harinya, tambahkan 7 sampai 9 lembar kelopak bunga mawar merah ke dalam botol berisi air hujan tadi. Kelopak mawar merah adalah untuk menarik segala sesuatu yang bersifat cinta kasih, sedangkan 9 lembar kelopak untuk karir dan pekerjaan. Simpanlah ramuan tadi di dalam kulkas dan pergunakan untuk membasuh muka ketika hendak tidur di malam hari. Alhamdulillah, sudah kita saksikan tadi videonya, manfaat dari air hujan. Saya tambahkan para sedulur, air hujan juga bisa menangkal santet ataupun guna-guna. Caranya adalah ketika malam Jumat Kliwon turun hujan, para sedulur sediakan tempat atau wadah untuk menampung air hujan tersebut. Ingat, air hujan yang langsung turun dari awan langsung dari atas awan yang turun tanpa ada perantara, baik dari genteng, pohon maupun paralon, langsung yang dari awan. Lalu setelah ditampung, air tersebut para sedulur pindahkan ke dalam wadah berupa botol, baik yang plastik maupun yang kaca, silahkan bebas. Lalu doakan di situ, yaitu surat Al-Ikhlas 3 kali, tahan napas, dan yang kedua surat Al-Falaq 1 kali, surat An-Nas 1 kali, dan diakhiri dengan ayat kursi. Tiupkan masing-masing setelah selesai membaca dari setiap surat itu kepada air hujan tadi. Lalu silahkan dimandikan kepada orang yang terkena guna-guna atau santet tersebut. Boleh buat air mandi atau cukup diraupkan atau dioleskan. Mangga, silakan, nggak apa-apa. Jangan lupa bismillah dulu sebelum melakukan pengobatan itu. Baik para sedulur, dilanjut. Air hujan menurut fisika itu kan sudah banyak dijabarkan. Ada pertanyaan, adakah malaikat yang bertugas untuk menurunkan air hujan tersebut atas izin Allah? Ada para sedulur, yaitu malaikat Mikail. Sesuai diriwayatkan bahwa ada malaikat yang bertugas
menurunkan hujan. Imam At-Tabrani meriwayatkan tentang percakapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Aku, kata Rasulullah, bertanya, tentang apakah Mikail itu ditugaskan? Ia, Jibril, berkata, menjawab dari pertanyaan Kanjeng Nabi, ia ditugaskan mengurus tanaman dan hujan. Hadis riwayat At-Tabrani. Oleh karena itu sedulur, ada malaikat yang mengurus dan mengaturnya atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Itu saja para sedulur, alhamdulillah sudah saya sampaikan apa yang saya harus sampaikan di pertemuan malam hari ini. Adapun ucapan munalan muni, jika ada yang salah dalam penyampaian, saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf sedalam-dalamnya. Bagi para sedulur yang sudah mensubscribe, like, share, dan juga bersilaturahmi dalam hal komentar, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang sudah membagikan rezekinya pada saung Mas 81, saya mengucapkan terima kasih. Mugi-mugi apapun itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Amin amin ya robbal alamin. Kula pamit para sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.